Bayangkan, kamu masuk ke sebuah reruntuhan berbahaya. Monster mengintai di setiap sudut. Jebakan bisa merenggut nyawa kapan saja. Dan satu kesalahan kecil berarti kematian. Sekarang, bayangkan di tengah perjalanan tersebut, kamu kehabisan makanan. Tidak ada roti, tidak ada ramuan, tidak ada jalan kembali. Lalu, seseorang berkata, "Tenang saja, monster-monster ini bisa dimakan." Inilah dunia Dungeon Meshi, sebuah anime fantasi yang mengubah dungeon dari medan perang menjadi dapur paling berbahaya di dunia. Di sini, slime bisa jadi sup, monster laba-laba bisa jadi lauk, dan naga bukan hanya musuh, tapi hidangan terakhir. Namun jangan salah, di balik makanan aneh dan humor ringan, tersembunyi kisah tentang kehilangan, waktu yang terus berjalan, dan satu misi putus asa untuk menyelamatkan seseorang yang telah ditelan hidup-hidup. Ini bukan sekedar anime memasak, ini adalah cerita tentang bertahan hidup dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Dungeon Meshi atau dikenal secara internasional sebagai Delicious in Dungeon adalah anime fantasi petualangan yang diadaptasi dari manga karya Ryoko Kui. Manga ini diserialkan sejak 2014 hingga 2023 dan tamat dalam 14 volume, mendapatkan pujian luas berkat konsepnya yang unik serta world building yang detail. Adaptasi animenya diproduksi oleh Studio Trigger dan mulai tayang di Januari 2024 dengan total 24 episode untuk musim pertamanya. Kesuksesan adaptasi ini juga tercermin secara komersial. Dalam laporan keuangan penerbitnya, laporan franchise Dungeon Meshi dilaporkan menghasilkan pendapatan lebih dari 2 miliar yen dalam periode awal penayangan animenya pada tahun 2024. Angka tersebut menjadikannya salah satu IP dengan performa tertinggi saat itu, sekaligus mendorong peningkatan signifikan pada penjualan manga yang telah beredar lebih dari jutaan kopi di seluruh dunia. Popularitasnya meluas tidak hanya di Jepang, tetapi juga di pasar internasional melalui distribusi global. Berbeda dari kebanyakan anime fantasi bertema dungeon, Dungeon Meshi menawarkan pendekatan yang segar dengan memadukan petualangan klasik, sistem sihir, beragam ras seperti manusia, elf, kurcaci, dan halfling, serta konsep ekosistem monster yang terasa logis. Dunia dalam seri ini dibangun dengan struktur yang konsisten. Setiap lantai dungeon memiliki karakteristik, bahaya, dan keseimbangan lingkungan sendiri. Didukung animasi ekspresif khas Studio Trigger serta tata musik yang atmosferik, pengalaman menontonnya terasa dinamis namun tetap imersif. Namun, di balik pencapaian produksi dan angka pendapatan tersebut, ada satu hal yang membuat Dungeon Meshi benar-benar menonjol. Sebuah perjalanan di dalam dungeon yang bermula dari situasi putus asa dan perlahan berkembang menjadi petualangan yang tidak biasa. Cerita Dungeon Meshi dimulai dari sebuah kegagalan yang nyaris berakhir sebagai tragedi total. Laios Touden dan kelompok petualangannya memasuki dungeon legendaris yang berdiri di atas runtuhan Kerajaan Emas. Sebuah kerajaan kuno yang runtuh akibat sihir terlarang. Seperti banyak petualang lain, tujuan awal mereka sederhana, menaklukkan dungeon, mengalahkan monster dan membawa pulang harta yang bisa mengubah hidup. Namun semua ambisi itu runtuh ketika mereka berhadapan dengan Red Dragon, makhluk terkuat yang menghuni lapisan dalam dungeon. Pertarungan melawan naga tersebut berubah menjadi bencana. Strategi gagal, kekuatan tak seimbang, dan dalam sekejap, kelompok Laios berada di ambang kehancuran. Dalam situasi putus asa itu, Falin Touden, adik Laios yang berperan sebagai penyihir pendukung, menggunakan sihir teleportasi untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sihir itu berhasil, namun dengan harga yang sangat mahal. Falin tertinggal dan ditelan hidup-hidup oleh Red Dragon, sementara Laios dan anggota tim lainnya terlempar keluar dungeon tanpa persiapan apapun. Kehilangan Falin menjadi luka emosional sekaligus pemicu utama cerita. Namun, dunia Dungeon Meshi memiliki satu aturan yang memberi secerah harapan. Kematian di dalam dungeon tidak selalu bersifat final, selama tubuh korban belum sepenuhnya hancur. Artinya, Falin masih mungkin diselamatkan, tetapi waktu menjadi musuh terbesar. Semakin lama mereka menunggu, semakin kecil peluang untuk membawanya kembali hidup-hidup. Tanpa uang, tanpa perbekalan, dan tanpa waktu untuk berduka, Laios membuat keputusan nekat untuk kembali ke dungeon secepat mungkin. Ia ditemani oleh Marcilla Donato, penyihir elf yang rasional namun emosional, serta Chilchak Tims, seorang halfling ahli jebakan yang berpikir praktis dan selalu menghitung resiko. Masalah terbesar mereka bukan hanya sekedar monster, melainkan pasokan yang sudah tidak ada, kelaparan.
dungeon bukan tempat yang bisa dijelajahi tanpa makanan, dan mereka tidak memiliki sumber daya untuk membeli perbekalan baru. Disinilah Dungeon Meshi mulai memperlihatkan identitas uniknya. Alih-alih menyerah, Laios mengajukan ide yang terdengar gila sekaligus logis, bertahan hidup dengan memburu, memasak, dan memakan monster dungeon. Ide ini langsung mendapat penolakan, terutama dari Marsil yang jijik dan merasa hal tersebut melanggar norma. Namun realitas dungeon tidak memberi banyak pilihan. Kelaparan jauh lebih mematikan daripada rasa jijik. Keputusan ini membawa mereka bertemu dengan Senshi, seorang kurcaci veteran dungeon yang telah lama hidup lama di dalam labirin tersebut. Berbeda dengan petualang lain, Senshi tidak melihat dungeon sebagai tempat berburu harta, melainkan sebagai ekosistem hidup. Ia memahami kebiasaan monster, nilai gizi mereka, serta cara memasak yang aman dan efisien. Di tangan Senshi, monster-monster yang sebelumnya hanya dianggap ancaman berubah menjadi bahan makanan bernutrisi yang memungkinkan seseorang bertahan hidup berhari-hari di dungeon. Seiring perjalanan mereka semakin dalam, Dungeon Meshi berkembang menjadi kisah petualangan yang kaya detail. Setiap lantai dungeon menghadirkan monster berbeda dengan karakteristik unik, mulai dari slime, tanaman pemakan manusia, mimik, hingga makhluk-makhluk berbahaya yang membutuhkan strategi khusus untuk dikalahkan dan dimasak. Proses memasak ini bukan sekedar selingan komedi, tetapi menjadi bagian penting dari world building, menunjukkan bagaimana manusia dipaksa beradaptasi karena keadaan. Namun di balik humor dan keunikan makanan monster, tekanan emosional terus meningkat. Laios perlahan menghadapi rasa bersalah karena obsesinya terhadap monster dan keputusannya yang membawa Valin ke dalam bahaya. Marsil bergulat dengan ketakutannya terhadap kematian dan kehilangan, serta dilema moral yang muncul dari penggunaan sihir terlarang. Sementara Cilchak dengan sikap pragmatisnya berusaha menjaga kelompok tetap hidup di tengah keputusan-keputusan berisiko tinggi. Seiring berjalannya cerita, ancaman tidak lagi datang hanya dari monster. Dungeon menyimpan rahasia lebih besar terkait sihir kuno, keseimbangan hidup dan mati, serta konsekuensi dari keinginan manusia untuk menantang batas alam. Tujuan menyelamatkan Valin perlahan berkembang menjadi konflik yang lebih luas, memaksa para karakter untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya layak dikorbankan demi keselamatan seseorang. Dungeon Meshi kemudian menunjukkan bahwa makanan bukan hanya alat bertahan hidup, tetapi juga simbol. Makan bersama menjadi momen istirahat di tengah kekacauan, sarana memperkuat ikatan, dan pengingat bahwa mereka masih bisa bernafas, bukan sekedar petualangan yang terus bertarung. Di dungeon yang kejam dan dingin, hidangan hangat menjadi bentuk perlawanan paling sederhana terhadap keputusasaan. Pada akhirnya, Dungeon Meshi bukan hanya cerita tentang menyelamatkan seseorang dari perut naga. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia bertahan hidup di dunia yang tidak ramah, bagaimana pilihan kecil bisa membawa konsekuensi besar, dan bagaimana harapan tetap hidup bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Dengan menggabungkan fantasi, kuliner, humor, dan drama emosional, anime ini membuktikan bahwa cerita dungeon masih bisa terasa segar, manusiawi, dan sangat berkesan. Akhirnya, Dungeon Meshi membuktikan bahwa sebuah anime fantasi tidak harus selalu berbicara tentang pahlawan besar, takdir dunia, atau pertarungan penentu nasib umat manusia. Di balik dungeon yang gelap dan monster yang mengerikan, anime ini justru memilih fokus pada hal yang paling mendasar. Bagaimana seseorang tetap hidup, tetap waras, dan tetap manusia ketika semua keadaan memaksanya untuk menyerah. Lewat perjalanan Laios dan kelompoknya, kita diajak melihat dungeon bukan hanya sebagai medan pertempuran, tetapi sebagai sebuah dunia dengan ekosistem, aturan, dan konsekuensi nyata. Makanan, yang sering dianggap elemen sepele dalam cerita fantasi, diangkat menjadi pusat konflik sekaligus pengikat hubungan antar karakter. Setiap hidangan yang mereka masak bukan hanya soal rasa atau nutrisi, tetapi juga simbol dari kerjasama, pengorbanan, dan harapan di tengah situasi yang nyaris mustahil. Dungeon Meshi juga berhasil menyeimbangkan humor dan emosi tanpa terasa terpaksakan. Tawa muncul dari situasi absurd dan makanan yang tidak biasa,
Sementara ketegangan dan kesedihan tumbuh perlahan seiring semakin dalamnya mereka menyusuri dungeon dan semakin besar taruhan yang harus dibayar. Inilah yang membuat anime ini terasa hangat sekaligus pahit, sebuah pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan kesan. Jika kamu mencari anime fantasi dengan konsep segar, world building yang kuat, dan karakter yang terasa hidup, Dungeon Meshi adalah tontonan yang layak masuk daftar wajib. Anime ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tempat paling gelap sekalipun, makan bersama dan saling menjaga bisa menjadi alasan untuk terus melangkah maju. Dan kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, dari sinopsis mendalam, cerita di balik layar, hingga rekomendasi anime dengan konsep unik, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan dukung terus channel Kamar Nonton. Karena masih banyak kisah menarik dari dunia anime yang siap kita bahas bersama di video berikutnya.